down, I know you got me, baby. Halo teman-teman semuanya, saya Revina Putra Azalia. Di video kali ini kita akan melanjutkan materi dari video sebelumnya ya. Kita memasuki about RouterOS dan Routerboard. Langsung saja kita masuk ke materinya. Poin pertama ada RouterOS dan Routerboard, dan poin kedua ada RouterOS Features, poin ketiga ada Routerboard Name, dan yang poin keempat Routerboard Tipe, dan yang terakhir yaitu kelima ada Arsitektur Routerboard. Kita masuk ke RouterOS dan Routerboard. Nah, seperti yang kita tahu teman-teman, bahwa MikroTik RouterOS itu pasti bentuknya software ya teman-teman, atau perangkat lunak. Jadi di sini sistem operasi yang digunakan oleh perangkat MikroTik RouterBoard dapat diinstal di PC atau sebagai VM dan lain-lain. Standalone operating system berbasis Linux versi 3.3.5 kernel. Lanjut ke poin kedua. MikroTik RouterBoard. Nah, jadi yang kita tahu teman-teman bahwa MikroTik RouterBoard itu kan bentuknya itu hardware ya atau perangkat keras. Jadi ini dia seperti ini teman-teman. RouterBoard itu dibuat untuk menjalankan sistem operasi RouterOS. Segala fitur bisa terdapat pada satu perangkat ataupun dapat diperuntukkan khusus sesuai kategorinya. Jadi seperti yang kita tahu teman-teman bahwa biasanya kan hanya router aja ya. Nah itu tuh bisa dipecah-pecah jadi beberapa kategori teman-teman. Tuh. Tersedia mulai dari low end sampai dengan high end router. Kita lanjut ya teman-teman, masuk ke poin selanjutnya. Poin ketiga ada RouterOS Features. Nah, jadi teman-teman, di RouterOS itu ada banyak sekali fiturnya teman-teman. Nah, salah satunya yang pertama ini ada support wireless network, routing, firewall and net, KeyOS atau bandwidth management, point-to-point tunneling, user management, dan tools. Ya, jadi teman-teman, support itu kayak wireless network itu ya, seperti yang kita tahu, wireless itu kan kayak dari kabel gitu ya teman-teman. Jadi, ini tuh ada dua jenis, indoor dan outdoor. Kalau indoor itu contohnya Cephus MikroTik, terus yang outdoor itu contohnya point-to-point dan point-to-mobile point. Jadi kita langsung aja yuk teman-teman coba cari contoh ini, aku penasaran nih. Oke teman-teman, kita cari contoh yang pertama ya, Nah, ini teman-teman, bentuknya kayak gini ya. Ini yang indoor, kita cari yang outdoornya, yaitu point-to-point mobile. Nah, ini dia teman-teman. Oke, kita lanjut ke materinya ya, karena kan kita udah tahu bentukannya. Oke, lanjut. Lalu di sini ada routing. Nah, routing itu ada dua teman-teman, ada static dan dinamik. Kita coba cari yang static. Kita cari static routing MikroTik. Nah, ini dia teman-teman, kayak gini ya. Static routing MikroTik. Itu kayak cara gitu. Lanjut yang kedua ada dinamik routing. Ini dia teman-teman. Jadi lebih gampang statik ya. Kalau dinamik ini agak belibet gitu, banyak. Oke, lanjut ke materinya. Yang ketiga ada firewall dan NAT. Jadi firewall itu ya teman-teman kayak firewall itu bisa proteksi agar MikroTik aman gitu. Kalau NAT itu biar kliennya punya IP privat itu bisa mengakses IP publiknya gitu. Firewall juga bisa itu loh, bisa mengatasi serangan gitu. Terus ngeblok website gitu saat chat kerja itu bisa ya. Lanjut ada KeyOS atau bandwidth management. Jadi ini tuh kayak MikroTik kita itu diatur oleh bandwidth management seperti di PC gitu. Ya kayak scan bandwidth-nya berapa gitu loh teman-teman. Terus ini ada point-to-point tunneling, user management, dan tools ya teman-teman. Kalau teman-teman masih penasaran dengan fitur-fitur di RouterOS ini, mungkin penjelasan aku kurang jelas, teman-teman bisa browsing sendiri atau cari tahu di Google itu banyak ya teman-teman. Sekarang itu banyak sekali. Mungkin kurang paham itu bisa ke situ ya teman-teman. Kita lanjut. Lalu di sini ada routerboard name, pengkategorian nama pada perangkat routerboard MikroTik berdasarkan 3 kategori. Nah, di sini tuh ada kayak simbolnya gitu kan, kode gitu. Angka 7 itu menunjukkan seri atau kelas router, angka 5 menunjukkan jumlah port Ethernet, dan angka 1 menunjukkan jumlah slot mini, PCIe atau wireless. Nah, berdasarkan nomor itu namanya ada Omnitic, Groove, SXT, dan lain-lain. Ini teman-teman ya. Terus ada berdasarkan exceptional naming.
Nama diseranakan dan disesuaikan dengan tahun pengembangan dan biasanya Ethernetnya lebih dari 9 port. Contoh, nah ini contohnya RB600, 800, 1000, dan seterusnya. Kita coba cari yang RB600 kali ya teman-teman. Kita cari ya teman-teman, RB600 Mikrotik. Nah ini dia teman-teman. Kayak gini. Kalau yang 1000 gimana ya? Kita coba cari yang 1000. RB1000 Mikrotik. Oh, kayak gini teman-teman, ada 1000. Oke, kita lanjut ke materi. Selanjutnya ya. Ada router board tipe dan di sini seperti biasa kalau kalian punya router itu kan pasti ada kode-kodenya ini tuh. Kodenya RB itu menandakan yaitu router board, angka 9 itu 900 series, 5 itu Ethernet, dan 2 itu wireless, UI itu fitur port, terus ada 5AC2ND itu fitur wireless, dan TC itu jenis casing. Nah, di sini ada kode lain yang ada pada router board. Ini tuh. Kalau teman-teman punya router board itu dicek dulu aja kode-kodenya apa lagi dan di sini ada banyak sekali kodenya. Lanjut. Arsitektur router board. Dan ini ya poin yang terakhir teman-teman. Jadi arsitektur router board dibedakan berdasarkan jenis dan kinerja prosesor. Memiliki software atau OS untuk setiap arsitektur berbeda. Arsitektur Mikrotik lebih lengkap, kalian bisa kunjungi di www.mikrotik.com atau download ini. Kalian bisa searching di sini saja. Di sini ada MIP S8E, ini banyak sekali teman-teman. Terus ada SMIPS, Tile, PPC, ARM, dan X86 ini teman-teman ya biasanya. Ya ini cukup banyak ya teman-teman. Oke. Nah, ternyata sudah habis teman-teman materinya dan terima kasih. Sekian dulu video dari saya. Lanjut ke materi selanjutnya di video selanjutnya. Dadah teman-teman.